Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfadila Sisa dengan NIM 10903502100 dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi biaya, yaitu penentuan biaya proses, unit tambahan dan unit hitung dalam proses sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi biaya. Bagian A, tambahan unit akibat tambahan bahan. Tambahan unit akibat tambahan bahan adalah konsep dalam penentuan biaya proses yang terjadi ketika suatu departemen lanjutan menambahkan bahan ke dalam proses produksinya, sehingga menghasilkan tambahan jumlah unit produk yang diproses oleh departemen tersebut. Penambahan bahan di departemen lanjutan dapat menambah volume atau jumlah unit produk yang diproses oleh departemen tersebut. Kemungkinan dampak penambahan bahan oleh departemen setelah departemen pertama terhadap jumlah unit dan biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menambah unit tetapi menambah biaya. Contohnya penambahan roda oleh perusahaan mobil. Yang kedua, menambah unit tetapi tidak menambah biaya. Contohnya penambahan air di perusahaan cat tembok jika perusahaan tidak perlu biaya dalam pemakaian air. Yang ketiga, menambah unit dan menambah biaya. Contohnya penambahan cairan gula di perusahaan minuman. Perhitungan biaya produksi. Apabila ada penambahan bahan di departemen lanjutan yang tidak menambah unit sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Jika penambahan bahan tersebut memerlukan biaya bahan diperlukan sama dengan biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Yang pertama itu tambahan unit metode rata-rata. Metode rata-rata adalah salah satu metode dalam penentuan biaya proses yang digunakan untuk menghitung biaya produksi dengan cara menghitung rata-rata biaya produksi per unit dari seluruh unit yang diproduksi dalam suatu periode tertentu. Dalam metode rata-rata, biaya persediaan awal barang dalam proses ditambahkan ke biaya dari departemen sebelumnya dan biaya bahan, pekerja, dan overhead pabrik yang digunakan dalam periode tersebut. Kemudian biaya total tersebut dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi dalam periode tersebut untuk mendapatkan biaya produksi per unit. Yang kedua, tambahan unit dalam metode MPKP, metode masuk pertama keluar pertama MPKP atau FIFO, adalah metode yang mengasumsikan bahwa barang atau item yang pertama kali masuk ke dalam persediaan adalah pertama kali diambil atau dijual. Ketika Anda ingin menambah unit pada metode MPKP, biasanya ini terjadi ketika ada tambahan persediaan yang masuk selama periode tertentu. Cara menambahkan unit pada metode MPKP dapat disederhanakan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi unit baru. Pertama-tama Anda harus mengidentifikasi unit atau item yang baru saja masuk ke dalam persediaan. Ini bisa berupa barang baru yang diterima pemasok atau unit yang baru selesai diproduksi. Yang kedua, catat jumlah dan biaya. Catat jumlah unit baru dan biaya perolehan mereka. Ini adalah informasi yang akan digunakan untuk menghitung biaya persediaan yang akan keluar nanti. Yang ketiga, perbarui data. Perbarui data persediaan Anda dengan informasi tentang unit baru yang masuk, termasuk jumlahnya dan biayanya. Yang keempat, gunakan prinsip MPKP. Ketika Anda memilih untuk mengambil atau menjual unit persediaan, diterapkan prinsip MPKP dengan menganggap bahwa unit yang pertama kali masuk, termasuk yang baru, adalah yang pertama kali keluar. Yang kelima, perhitungan biaya. Ketika Anda menjual atau mengambil unit, hitung biayanya berdasarkan metode MPKP, yaitu dengan mengambil biaya dari unit yang pertama kali masuk, termasuk yang baru saja masuk. Dengan menambahkan unit pada metode MPKP, Anda memastikan bahwa biaya yang digunakan untuk perhitungan persediaan yang keluar adalah biaya yang paling masuk sesuai dengan prinsip MPKP yang mendasari metode ini. Ini membantu menjaga konsistensi dalam perhitungan biaya, persediaan, dan kebijakan persediaan. Bagian B, unit hilang dalam proses. Beberapa kasus
Proses produksi jumlah unit yang diproses dapat berkurang karena hilang akibat penguapan atau proses alamiah lain yang bukan akibat kesalahan perusahaan. Unit yang hilang atau susut harus dipantau untuk memastikan. Apabila terjadi akibat kesalahan internal, hal tersebut diketahui manajemen dan jika memungkinkan dikoreksi. Unit hilang dalam proses umumnya tidak dibebani biaya karena tidak praktis. Apabila perusahaan mengambil kebijakan tersebut, pengaruh unit hilang dalam proses terhadap pembuatan laporan biaya produksi. Berkebalikan dengan kasus terdapat tambahan unit akibat penambahan biaya di departemen lanjutan. Unit hilang dalam proses akan mengakibatkan jumlah unit yang mengganggu biaya berkurang sehingga mengakibatkan biaya per unitnya naik. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.